Shalom, selamat pagi keluarga besar kerajaan Allah, keluarga kerajaan surga yang saya kasihi, yang semua kasihi. Nah, pagi ini kita akan berbicara soal apa ya? Kalau saya kasih judul gini, minuman keras. Emang ada ayatnya? Nah, jadi salah satu pastor salah satu gereja juga membawa alat peraga nih. Dia mau khotbah tapi bawa alat peraga. Dia bawa gelas yang isinya kalau tidak salah hati ya. Pastinya bukan hati manusia nih. Nah, terus satunya bir. Waduh, pastor mau minum? Enggak, dia mengkhotbahkan bahaya minuman keras gitu ya. Nah, saudara-saudara, apa jadinya kalau Anda terlalu banyak minum alkohol atau bla 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 gitu ya? Dituangkanlah ke dalam gelas tersebut dan hati itu langsung berubah. Warnanya hitam atau ada ya lemak-lemaknya atau gimana ya gitu. Nah, salah satu jemaat nih yang mungkin orang-orang sudah kenal ya, dia ini pemabuk gini-gini, nggak setuju dengan pastor, atau dia mau membela diri mungkin ya, diangkat tangan gini, pastor, kalau keadaannya seperti itu, mulai hari ini saya tidak akan makan hati. Bagaimana sih ya? Banyak hal yang praktis yang tidak secara implisit ditulis di dalam Alkitab, tapi nats ini bersifat apa ya, dapat menjadi pegangan kita atau jawaban kita untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apakah ada ayatnya khusus? Ada gitu ya. Begini, saya ambil di 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatunya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatunya membangun. Nah, begini ya. Oke, di sini mungkin akan dipergunakan oleh orang-orang atau yang biasa melakukan hal tersebut, sesuatu hal yang tuh kan boleh, segala sesuatu boleh. Ini kan sepertinya mengisyaratkan ini bebas. Iya, Tuhan juga membebaskan kamu untuk memilih. Free will, kita semua punya yang namanya free will, kebebasan untuk merespon itu, kebebasan untuk melakukan tindakan apapun gitu ya di dunia ini pastinya ya. Nah, tapi apakah kita akan memilih atau merespon itu dengan baik atau benar? Belum tentu gitu ya. Karena misalnya gini, kadang-kadang ada orang yang begini, sedikit aja bu, buat anget-anget, kan ini udara dingin. Oh oke. Tapi apakah itu membangun? Belum tentu. Membangun dalam arti begini nih, saya contohkan ya. Ketika seorang ini yang dianggap tokoh atau panutan, baik oleh anaknya, baik oleh masyarakat, oleh apa, terus mereka melihat orang ini minum gitu ya, terlepas itu dari kebiasaan masyarakat tertentu gitu, seperti yang di Manado ini ya, kayaknya sudah biasa, tapi mereka tidak tahu bahwa di sini itu 100 meter gereja, tapi kok ada begini. Apakah tidak paham soal isi Alkitab atau apa yang tersurat di Alkitab? Saya rasa juga enggak. Banyak dilakukan oleh pendeta, bahkan dia mau naik mimbar, minum dulu supaya, makanya di sini disebutnya minuman keras itu air kata-kata, supaya bisa berkata-kata dengan lancar gitu ya. Ketika itu dilihat oleh orang, apakah itu membangun? Enggak. Orang akan satu mungkin mencibir, kedua bahkan mungkin akan mengikuti gitu ya. Kita baca lagi di Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saya baca juga ya di Efesus 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi kehendaklah kamu penuh dengan roh.
bisa dipastikan kalau orang yang mabuk berarti nggak ada rohnya gitu ya. Nah, tujuan mabuk itu apa? Bergunakah? Semua orang hidup punya tujuan, ada tujuannya. Saya melakukan ini tujuannya untuk ini. Saya melakukan ini tujuan untuk ini. Nah, kalau orang minum itu tujuannya misalnya kayak tadi mendinginkan. Oke, mungkin jangan dilakukan di depan anak-anak, jangan dilakukan di depan itu ya. Kita juga nggak tahu, itu pilihan bebasmu. Ketika kamu menganggapnya ini suatu hal yang berbau dosa, jangan lakukan. Tapi bebas. Hanya sudah jelas di sini. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Saya nggak mabuk, Bu, saya sendiri. Oke, free will gitu ya. Tapi kalau saya akan bilang tadi, tidak, banyak hal yang praktis tidak secara implisit tertulis di dalam Alkitab gitu loh. Makanya baca Alkitab jangan sepotong-sepotong, lihat lagi ini adanya di, kalau saya bilang ini nats kayak gini tuh adanya di apa, dan historinya itu pada waktu ditulis itu apa ya gitu. Mungkin pada saat itu memang terjadinya di kerajaan-kerajaan, atau orang dulu kan kerajaan-kerajaan ya, anggur itu minuman yang benar-benar yang penghasil anggur ya di sana ya, mungkin zaman-zaman dahulu di Israel atau apa ya gitu loh. Saya juga nggak tahu, tapi pada saat itu ya anggur menjadi pilihan minuman untuk menjamu orang atau untuk pesta-pesta gitu. Tapi kalau kelebihan ternyata mengakibatkan kemabukan. Nah, mabuk itu bisa menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu bisa aja, apa aja, jangan diomongin hawa nafsu itu sudah berarti ke seks. Sudah pasti, sebenarnya sudah pasti, tapi bukan hanya itu satu-satunya dampak. Bisa hawa nafsu emosional, marah-marah, banyak di sini marah-marah, akhirnya berakhir sama di got gitu ya. Nah, ini saya baca juga ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Itu di 1 Petrus 2 ayat 16 gitu ya. Sebagai hamba Allah berarti harusnya yang ada adalah karakter Kristus, karakter Allah. Saya juga masih belajar. Saya mencoba tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Hal-hal yang ini kan kembali lagi ke firman Tuhan. Firman Tuhan itu sebenarnya jalan ya, jalan kebenaran dan hidup. Kalau kamu mau benar, kalau mau hidup, ya lihat aturannya ada di firman Tuhan gitu loh. Tapi kalau memilih untuk bebas, berarti bukan firman Tuhan sebagai dasar hidupmu gitu, dan itu pasti tidak benar. Sudah dipastikan nggak benar. Jangan ikut-ikut sama Kristen progresif ya, dimana Alkitab itu bukan tidak pasti benar gitu loh, karena itu dituliskan oleh orang-orang yang mengalami sesuai dengan cerita yang di dalamnya. Jadi itu pasti benar, faktual. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah dari dulu 2000 tahun yang lalu sampai saat ini, sampai detik ini gitu loh. Dan kita bisa melihat mujizat Tuhan ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya pun masih belajar. Banyak kehidupan yang kayak tadi tidak implisit diceritakan, tapi kita mengalami, terus kita bertanya, benar nggak ya? Ada nggak ya natsnya? Ada nggak ya yang tertulis di dalam Alkitab? Ada yang nggak ini? Perspektif kita memang gitu. Begitu saudara-saudara semua. Nah, ini habis dari film saya nyetel ini di Spotify lagu-lagu itu, tapi masih ada iklannya. Jadi mohon maaf ya saudara-saudara. Aduh, dagelan dari ujung-ujung. Tuhan Yesus memberkati semuanya.